Bologna tahan Nerazzurri 2-2 di kandang. Juara bertahan Liga Italia, Inter Milan, gagal memaksimalkan kesempatan untuk mengambil 3 poin penuh saat ditahan Bologna 2-2. Partai Liga Italia 2024 hingga 2025 Inter Milan versus Bologna berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza pada Kamis, 16 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Bologna mengejutkan publik tuan rumah dengan gol Santiago Castro memanfaatkan sapuan kurang sempurna Alessandro Bastoni. Inter menyamakan skor. Marcus Thuram melepas tembakan yang masih bisa dibloki perlawan, tetapi Denzel Dumfries menyambut bola muntah dari jarak dekat. Pasukan Simone Inzaghi lalu berbalik unggul melalui Lautaro Martinez pada menit pertama injury time tengah babak. Federico Di Marco memberikan umpan datar silang rendah yang diceploskan masuk oleh top skor Liga Italia musim lalu tersebut. Kemenangan Inter sirna pada menit ke-64 setelah Emil Holm memanfaatkan umpan tarik Riccardo Orsolini yang masuk ke gawang Jan Sommer setelah mengenai pantulan. Inter gagal menang kendati menciptakan jumlah kualitas angka ekspektasi gol lebih besar dari lawan mereka, 1,69 berbanding 0,64. Hasil ini membuat Inter kini terpaut 3 angka dari pemuncak klasemen Napoli dengan memainkan 1 laga lebih sedikit. Bologna pantau Christian Aslani sebagai pengganti Remo Freuler di masa depan. Bisnis transfer antara Inter dan Bologna tidak hanya melibatkan pemain-pemain rossoblu yang menjadi incaran Nerazzurri. Menurut laporan Il Resto del Carlino, Bologna juga tengah memantau salah satu pemain di skuad Simone Inzaghi, yaitu Christian Aslani. Gelandang muda ini dianggap sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Remo Freuler dalam jangka panjang, mengingat faktor usia pemain asal Swiss tersebut. Namun, situasi saat ini sedikit rumit akibat posisi Davide Frattesi yang masih menjadi perhatian utama di lini tengah Inter. Hal ini membuat potensi transfer Aslani ke Bologna tertunda. Kendati demikian, pihak Bologna tetap siaga hingga Juni mendatang, di mana juga Inter memiliki opsi untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali Giovanni Fabian senilai 12 juta euro. Jika opsi tersebut diambil, peluang Bologna untuk mendatangkan Aslani kemungkinan akan kembali terbuka. Dalam pandangan Bologna, Aslani memiliki kapasitas untuk menjadi pilar penting bagi masa depan lini tengah mereka. Saga transfer ini menambah dinamika hubungan antara kedua klub, yang dalam beberapa tahun terakhir sering terlibat dalam pergerakan pemain yang strategis. Perkembangan terkini dari cedera Christian Pulisic. Christian Pulisic memberikan momen menegangkan bagi AC Milan ketika ia terjatuh dan meminta untuk digantikan pada pertandingan melawan Como dini hari kemarin. Dengan pertandingan besar melawan Juventus yang sudah di depan mata, kekhawatiran langsung muncul mengenai kondisi bintang asal Amerika Serikat tersebut. Kabar baik, tidak ada cedera serius. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, hasil pemindaian hari ini memberikan kabar baik. Tidak ada cedera otot serius seperti robekan atau terkilir. Namun, Pulisic mengalami kelelahan otot, yang mengharuskan Milan untuk mengambil langkah hati-hati. Riwayat cedera Pulisic ini membuat staf pelatih Milan semakin waspada dalam menangani kondisinya. Milan tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan Pulisic bermain melawan Juventus jika kondisinya belum benar-benar pulih. Dalam 2 hari ke depan, staf medis akan terus mengevaluasi kondisinya. Saat ini, kemungkinan besar Pulisic hanya akan bermain sebagai pemain pengganti jika ia cukup fit, daripada langsung menjadi starter. Absennya Pulisic sebagai starter akan menjadi pukulan bagi Milan, mengingat perannya yang krusial dalam serangan. Jika ia tidak bermain sejak awal, Alex Jimenez atau pemain lain mungkin akan menjadi penggantinya di starting 11. Inter beri tenggat waktu kepada AS Roma untuk realisasikan transfer Davide Frattesi. Menurut laporan dari Alfredo Pedula, gelandang Inter, Davide Frattesi, memiliki keinginan untuk bergabung dengan AS Roma. Namun, keinginan tersebut belum tentu akan terpenuhi, mengingat Inter memasang harga tinggi untuk melepas pemain berusia 24 tahun itu. Inter dikabarkan menetapkan nilai transfer Frattesi pada kisaran 4045 juta memintai bonus tambahan atasnya. Kondisi ini membuat potensi kepindahan Frattesi bergantung pada kesediaan Roma untuk memenuhi permintaan tersebut. Inter tidak ingin proses negosiasi berlangsung terlalu lama. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan klub untuk segera mencari pengganti Frattesi jika transfernya ke Roma terrealisasi. Nama Samuel Ricci dari Torino disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Frattesi. Gelandang muda tersebut dinilai memiliki potensi besar dan gaya bermain yang cocok dengan kebutuhan Simone Inzaghi di lini tengah. Kepindahan Frattesi ke Roma akan menjadi langkah besar, terutama mengingat hubungan emosional pemain ini dengan klub tersebut. Namun,
Harga yang diminta Inter menjadi tantangan bagi Roma untuk mewujudkan transfer ini. Di sisi lain, Inter juga harus segera mengamankan pengganti yang sepadan agar tetap kompetitif di musim depan. Dengan negosiasi yang diprediksi berjalan intens dalam waktu dekat, masa depan Frattesi dan potensi kedatangan Samuel Ricci ke Inter akan menjadi salah satu cerita menarik di bursa transfer musim panas ini. Juventus pertimbangkan jual Dusan Vlahovic, Arsenal tertarik. Juventus dikabarkan terbuka untuk kemungkinan menjual penyerang tengah Dusan Vlahovic pada bursa transfer Januari ini, di tengah minat yang datang dari Arsenal setelah Gabriel Jesus mengalami cedera parah yang memaksanya absen di sisa musim. Meskipun Juventus belum menerima tawaran resmi atau pendekatan formal dari klub manapun, Giovanni Albanese dari Gazzetta dello Sport dan Sport Italia mengklaim bahwa Bianconeri dapat mempertimbangkan penjualan Dusan Vlahovic jika tawaran yang sesuai datang. Arsenal kini tengah mencari penyerang baru di jendela transfer Januari setelah kabar bahwa Gabriel Jesus membutuhkan operasi pada cedera ligamen cruciatum, ACL, yang mengakhiri musimnya. Kebutuhan ini semakin mendesak setelah absennya pemain asal Brasil tersebut untuk waktu yang lama. Salah satu alasan mengapa Juventus mungkin terbuka untuk menjual Vlahovic adalah situasi kontraknya. Pemain asal Serbia ini memiliki kontrak yang berlangsung hingga musim panas 2026, yang berarti ia akan memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya saat jendela transfer musim panas dibuka. Negosiasi perpanjangan kontrak bisa menjadi tantangan bagi Bianconeri, mengingat Vlahovic saat ini adalah pemain dengan gaji tertinggi di Serie A. Dengan situasi ini, Juventus mungkin akan mempertimbangkan penjualan Vlahovic di Januari untuk menghindari kehilangan sang pemain dengan harga lebih rendah pada tahun berikutnya. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Juve bahkan telah sepakat dengan Paris Saint-Germain untuk meminjam Randal Kolo Muani hingga akhir musim. Kolo Muani telah menerima proposal tersebut dan akan terbang ke Turin minggu ini untuk menjalani tes medis. Dengan bergabungnya penyerang asal Prancis tersebut, peluang Arsenal untuk mendapatkan Vlahovic bulan ini semakin terbuka lebar. Matteo Darmian, Inter harus bangkit setelah hasil imbang lawan Bologna. Inter gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bologna dalam laga yang berakhir imbang 2-2 di San Siro. Dalam pertandingan penuh intensitas selama 90 menit, kedua tim saling menyerang tanpa henti. Usai pertandingan, Matteo Darmian memberikan analisisnya terkait performa Inter. Darmian mengungkapkan tantangan yang dihadapi Inter dalam laga tersebut. Pertandingan ini mudah dijelaskan, mereka memberikan tekanan besar, berlari tanpa henti, dan menutup semua ruang. Di babak pertama, kami lebih tenang dalam mengelola bola dan menemukan ruang di antara garis pertahanan mereka, tetapi di babak kedua, kami kehilangan ketenangan itu. Meski hanya mendapatkan 1 poin, Darmian tetap memandang ke depan. Kami ambil poin ini dan terus melangkah maju. Ada sedikit rasa kecewa karena kami selalu bermain untuk menang, terutama di depan para pendukung kami. Namun, kami harus fokus pada laga berikutnya hari Minggu melawan Empoli. Hasil imbang ini membuat Inter harus segera berbenah jelang laga melawan Empoli akhir pekan ini. Darmian menegaskan bahwa tim harus tetap optimis dan fokus untuk meraih hasil maksimal di laga-laga selanjutnya. Penalti Skorupski pada Thuram? Tidak ada gunanya membicarakannya, lebih baik membicarakan pertandingannya. Ada sedikit kekecewaan karena kami ingin menang di depan pendukung kami. Kami akan menganalisis pertandingan dan melihat di mana kami bisa berbuat lebih baik. Kami tahu bahwa Bologna sangat agresif, kami juga sedikit kurang beruntung dengan gol-golnya. Kami tidak sabar untuk kembali ke lapangan dan memberikan yang terbaik. Dengan semangat kerja keras dan determinasi, kami yakin bisa kembali ke jalur kemenangan, ditutup Darmian.